Ini yang berulang-ulang saya sampaikan ke Menteri Lingkungan Hidup, segera tata itu RUTR atau RDTR itu, RT/RW itu. Dibuat pemetaan yang baik. Tidak lagi kita langsung saling tuduh-menuduh. Ini wali kota, ini bupati, ini gubernur. Terintegrasi. Yang kedua, kita bentuk BNPB. Dari pusat sampai daerah. Kita ingin Indonesia bebas dari bencana. Tapi di sini kita ngomongin hutan dirubah. Coba tunjukkan wilayah mana yang tidak berakibat longsor penanaman kentang, penanam cabai, penanaman kol. Di daerah Bandung Selatan udah hancur, Garut Selatan sudah hancur, Bandung Utara sudah hancur. Kita mau nunggu kehancuran di mana lagi? Ini harus segera dirubah mindset berpikir ini. Untuk apa? Negeri ini harus berkesinambungan. Nggak berakhir di kita. Menteri boleh ganti, presiden boleh ganti, tapi Indonesia harus terus. Siapa yang bisa mencegah bencana? Ini yang harus ada dalam pikiran kita semua, sehingga terencana dengan baik. Pada akhirnya saya meminta, menurut saya, evaluasi berbagai perubahan hutan. Sudahlah, perhutani ini kalau memang gagal dia nanam kayu jati, rugi terus, sudah kembalikan aja jadi hutan alam. Kalau jadi hutan alam susah juga, udah tanamin duren aja sudah, nggak ada masalah. Tanamin rambutan saja sudah, nggak ada masalah. Dibanding lagi alih fungsi lahan lagi, alih fungsi lahan lagi. Saya katakan kalau terus-terusan tanah negara dialih fungsi lahankan, suatu saat nggak ada lagi kebun bambu, suatu saat nggak ada lagi kebun jati, nggak ada lagi sengon. Semua orang berpikir ekonomi, berubah jadi perumahan, berubah jadi perkantoran, berubah jadi industri. Akhirnya nanti Indonesia dalam jangka panjang, yang mahal itu adalah harga oksigen, yang mahal adalah hidup tenang, yang mahal adalah lingkungan yang tertata, yang mahal itu adalah air bersih, yang mahal itu adalah hidup yang sehat pada lingkungannya, yang memiliki basic konservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang kita simak dalam cuplikan video tadi, begitu tegas dan lugas. Memberikan masukan, memberikan kritikan kepada Menteri Lingkungan Hidup. Ternyata perjuangan dari seorang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini untuk mencintai lingkungan, untuk mencintai alam, tidak diproses dalam waktu 1-2 tahun. Tetapi ternyata beliau sudah tunjukkan ini dari dulu ketika beliau masih menjadi anggota DPRD, ketika beliau masih menjadi bupati. Sehingga langkah-langkah yang terjadi hari ini, gebrakan-gebrakan yang terjadi hari ini, ketika seorang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini membongkar, menggusur tempat pariwisata yang ada di Puncak Bogor, lalu menanam dengan 1 juta pohon di sana, merupakan pembuktian kepada kita semua bahwa seorang Deddy Mulyadi adalah pribadi yang benar-benar sangat mencintai alam ini. Menarik, dalam statement beliau tadi, kita menyimak bersama-sama di mana beliau punya pandangan ke depan untuk 100-200 tahun ke depan tentang Indonesia. Bahkan beliau dengan lugas mengatakan bahwa presiden boleh diganti, bupati boleh diganti, kepemimpinan boleh diganti, tetapi Indonesia ini harus dirawat sampai akhir hayat. Memang kata-kata yang disampaikan oleh beliau tadi sangat menyentuh hati kita. Ketegasan dan keberanian beliau untuk membela alam ini, saya pikir itu bukan untuk kepentingan pribadinya, bukan untuk kepentingan keluarganya, tetapi ini untuk kepentingan Indonesia. Pemirsa, semoga saja apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam cuplikan video tadi bisa mengetuk pintu hati kita dan bisa menyadarkan kita agar mari kita tumbuh dan kita sadar
dalam diri kita untuk mencintai alam Indonesia ini. Jangan lagi ada pembabatan hutan liar dan lain sebagainya. Sekali lagi, mari kita rawat alam kita dan mari kita cintai lingkungan kita. Berikut ini, saya masih terus mengupdate terkait dengan perkembangan, gebrakan, keputusan, kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ini. Dan yang menarik di sini, saya secara khusus mempersembahkan kepada pemirsa terkait dengan kasus insentif, di mana kemarin ada isu yang viral, ada berita yang viral bahwa insentif yang diberikan kepada para sopir itu dipotong oleh Dinas Perhubungan sebesar Rp200.000 per jiwa. Tetapi berikut ini saya akan menyajikan bahwa ternyata informasi itu tidak benar dan seorang Deddy Mulyadi akhirnya speak up, bahkan sampai memberikan teguran ketegasan kepada pihak Dishub, tetapi ada klarifikasi dari sopir, dan mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Rame kemarin, sopir angkot merasa dipotong 200.000 deh oleh oknum-oknum tertentu. Nah, begini, saya akan melakukan dua hal. Pertama, 200.000 itu berarti bagi mereka. Artinya bahwa bisa untuk mencukupi kehidupan selama 4 hari loh. Ibu-ibunya masak senilai 50.000 per hari, jadi 4 hari lumayan. Untuk itu sopir-sopir angkot yang dipotong jangan cemas ya. Saya akan menyiapkan 200.000 lagi sebagai uang pengganti. Tetapi untuk oknum yang melakukan pemotongan dengan alasan bantuan sukarela, Anda nggak bisa tenang. Saya tetap bahwa proses hukum harus berjalan karena saya tidak suka hal-hal yang bersifat premanisme. Dan saya tidak suka uang kecil dipotong lagi. Nah, untuk itu, yuk kita jalan dua-duanya. Aspek hukum saja berjalan, tidak akan bisa mengembalikan uang 200.000. Tapi 200.000 dikembalikan oleh saya, dan kemudian yang hukumnya tetap berjalan. Itu namanya adil. Salam untuk semuanya, sehat selalu. Ini apa ya? Betul, jadi hari ini kita menyelesaikan terkait informasi yang di luar yang simpang siur, dalam artian dari mulai Organda, Dishub, dengan KKSU dan pemilik kendaraan. Kita sudah sepakat bahwa yang tersampaikan oleh kemarin yang disampaikan ke gubernur itu tidak, sama sekali tidak benar. Hal ini mungkin karena miskomunikasi dari supir yang disampaikan ke Pak Gubernur, makanya itu terjadi hal yang miskomunikasi. Akhirnya kita klaimkan bahwa tidak sama sekali anggota Dishub turut serta dalam terkait masalah pemungutan itu. Kita sudah sepakat bahwa semua tidak ada namanya pemungutan yang 200.000 itu, apalagi untuk masalah Dishub ya. Yeah. Jadi tadi juga ada keikhlasan dari supir, dan sekarang hari ini jam ini udah dibalikin oleh ke supir masing-masing supir sebesar 11.200.000. Oh, tadinya supir tuh cuma memberi seikhlasnya ke ngurus ke KSU, tapi berkembang segala macam, ada pemotongan sekitar 200.000. Hal ini udah diklarifikasi semua bahwa sekarang udah dibalikin uang tersebut. Totalnya berapa tadi? 11.200.000. 11 juta. Dari berapa supir? Nah, itu supir satu orangnya berapa? Tentatif. Jadi supir itu ada yang ngasih 50, ada yang 100, ada yang 200. Jadi tidak semuanya yang beredar sekarang di informasi bahwa di media bahwa itu ada 200.000. Tidak. Jadi setelah klarifikasi ternyata ada yang ngasih 50.000, ada yang ngasih 100.000, dan ada yang ngasih 200.000. Totalnya 11 juta. 11.200.000 total. Itu sudah semuanya dikembalikan. Udah clear, semuanya udah dikembalikan ke supir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ben sebagai bagian dari para supir angkot Jawa Bogor. Dengan ini mengklarifikasi untuk masalah yang kemarin, karena masalah itu semuanya tidak ada benarnya. Adapun jumlah sekian, terus alhamdulillah sudah berkoordinasi dengan Dishub, Organda, dan langsung akan dikembalikan ke supir angkot. Itu mungkin semuanya jumlahnya 11.200.000. Itu akan dikembalikan hari ini juga ke para supir angkot, dan para supir angkot yang merasa dipotong ataupun yang memberikan maaf yang sebesar-besarnya, karena ini bukan tragedi atau bukan masalah ya, ini hanya salah paham ataupun apa adanya. Mungkin hari ini juga
dengan kasus tersebut atau permasalahan tersebut akan diklarifikasi dan selesaikan dengan hari ini juga. Mungkin itu saja. Untuk disub dan organda segalanya itu hanya ada yang memberikan dan mengumpul waktu pada lokasi. Untuk masalah disub dan organda juga tidak ada sangkut pautnya, hanya memberikan di lokasi tersebut. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, klarifikasi juga atas nama pribadi saya Pak Nandar, ya panggilannya nama asli Nandar. Ini klarifikasi sesuai data yang ada. Kita di sini kota yang masuk ke wilayah saya jalur puncak 430 ya, total. Kita punya bukti. Terus yang terdata di sini yang sudah kebagian ada terdaftar di sini. Jadi saya mohon maaf, mungkin itu rekan kita yang ada di lapangan memberikan insentif atau apa aja tanda berterima kasih, itu total nilainya setelah diakumulasi totalnya 11.200.000. Nah, rekan-rekan udah sepakat, kita kembalikan. Dan saya mohon maaf juga karena di situ waktu itu waktunya mendesak, kami tidak ada waktu lagi untuk mendata. Jadi apa adanya yang didata di lapangan yang sehari-hari narik. Ya. Jadi yang tidak terdata, yang tidak kebagian itu tidak ada di lapangan, makanya kami tidak terdata semuanya. Nah, mungkin penyampaian saya sampai di situ mohon maaf, dan saya mohon maaf untuk Dishub, untuk Organda, saya tidak ada sangkut paut ke masalah Dishub. Tidak ada istilahnya ada imbalan ke Dishub, sama sekali tidak ada itu. Makanya perlu kita sekarang saya dipertemukan dengan Bapak Emen minta klarifikasi seperti itu. Ya, itulah yang saya dapat sampaikan. Atur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya. Assalamualaikum Dari mulai kemarin diinterogasi oleh Pak Dedi dan sampai hari ini, alhamdulillah udah clear bahwa tidak ada putusan apapun, bahwa ada putusan apapun dikembalikan kepada supir-supir yang merasa dipungut dengan jumlahnya seluruh supirnya dengan 11 juta tuh Pak Dedi. Ya, makanya dikembalikan nih hari ini. Tadi saya udah ngumpul sama Organda, Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Dinas Perhubungan Jawa Barat, serta KSU sendiri. Makanya untuk itu tolong Pak Dedi kumpul di dari yang kemarin diralat Pak Dedi itu tidak benar. kumpul kan dia. Yang sekarang aja ya. Oke, siap. Atur nuhun, Pak Men. Terima kasih Pak Dedi. Itu informasinya Emen dari seksi. Ya. Menarik. Padahal kemarin itu viral. Bahkan seorang gubernur Jawa Barat menelpon langsung ke para driver, khususnya ke Pak Emen ini, bahwa ada pemotongan dari Dishub sebesar Rp200.000. Ada sebuah pertanyaan yang terbesit dalam benak saya. Benarkah bahwa itu adalah keikhlasan dari para sopir kepada Dinas Perhubungan? Ataukah tunggu ada ancaman baru ada kong kaling kong di sana? Karena kalau kita mau melihat tentang kronologis kasus ini agak aneh. Aneh di mana pertama sopir yang menelpon ke Bapak Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Bahkan Kang Deddy Mulyadi dengan tegas bahwa aksi-aksi premanisme yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan di Kota Bogor ini akan ditindak tegas, akan diproses secara hukum. Apakah karena takut ancaman dari Kang Deddy Mulyadi, lalu pihak Dinas Perhubungan ini mempertemukan antara Pak Nandar dan para sopir yang diwakili oleh Emen ini? Saya pikir
persoalan ini patut untuk ditelusuri? Takutnya ada intimidasi-intimidasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Bogor kepada oknum-oknum yang berani untuk speak up, yang berani untuk membongkar tentang persoalan uang insentif yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada para sopir yang ada di Kabupaten Bogor ini. Pemirsa, berikut ini adalah tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi ketika beliau mendengar bahwa pemotongan uang 200.000 kepada Dinas Perhubungan itu tidak benar dan lain sebagainya, pengakuan dari sopir dan lain sebagainya, klarifikasi dari Pak Nandar tadi dan lain sebagainya. Tapi seorang Deddy Mulyadi tidak serta-merta percaya dengan omongan-omongan entah itu dari Kepala Dinas Perhubungan, dari si Emen, dari si Nandar, maupun semua pihak yang mengatakan bahwa itu adalah bentuk keikhlasan dari para sopir kepada Dinas Perhubungan ini. Mari kita simak komentar dari Gubernur Jawa Barat berikut ini. Pernyataan harus dibalikin, nah. Tapi kalau saya sih ya selidiki aja agar itu tidak menjadi kebiasaan. Kalau barangnya sudah dikembalikan hal yang lain, tapi BAP-nya tetap ada. Gitu. Nah, tapi saya melakukan otokritik, Pak. Jadi kan kalau orang mengatakan gubernur kadang jadi satpol PP, gubernur kadang jadi tukang sapu, gubernur kadang menjadi petugas dinas perhubungan, gubernur kadang menjadi petugas dinas kebersihan. Pemimpin Indonesia begitu. Sebab bangsa Indonesia, terutama AS, ditungguan maju. Keinginan saya itu, begitu saya ke Bogor, itu saya tuh sudah bertemu langsung dengan seluruh sopir angkot dalam sebuah ruang. Dan pada waktu itu juga langsung transaksi dari di subprovinsi ke yang bersangkutan. Itu gagasan saya. Karena bukan transfer. Tapi di Indonesia, Pak, di Indonesia jangan sekali menitip dua, Pak. Satu ulah nitipkan duit, dua ulah nitipkan kabogoh, Pak. Saya ngasih tahu, bener saya. Lamun nitipkan duitnya, tinu dua jadi hiji. Lamun nitipkan kabogo, tinu hiji jadi dua. Jadi gini, Pak, jadi kebiasaan kita mempercayakan pada bawahan itu penting kalau manajemennya sudah tersusun dengan baik. Kalau semua orang bisa dipercaya. Tetapi selama itu belum, Indonesia hari ini, Jawa Barat belum bisa, Pak, kudu ditagogan. Gitu. Jadi kemarin mekanismenya bagaimana? Mekanismenya sebetulnya kalau pembagiannya langsung dari kita, data dari kita, pengawasan dari kita, Pak. Langsung ke yang bersangkutan. Ya, setelah diterima, dipentandai. Nah, kan setelah terima mungkin di luar itu, Pak, ya, di luar area itu mungkin ada yang minta gitu. Nah, kita kan tidak tahu ya, kadang-kadang juga ada yang minta di jalan gitu. Kumpulan atau paguyuban lah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sudahlah. Jadi ide ini kan berkelanjutan, Pak. Berkelanjutan begini, Pak. Kan suasana seperti hari Lebaran tuh terjadi juga di hari-hari besar menuju tempat wisata. Kita ini harus punya data para sopir yang di jalur-jalur strategik yang itu akan berdampak pada kemacetan. Nah, mereka harus punya rekening BJB semua, Pak. Dan kemudian kita harus ini juga, Pak. Ternyata satu mobil teh dua supir. Betul. Itu ya. Harus punya data, Pak. Punya data dan kemudian hitung sekarang tuh nanti berapa hari besar yang dimungkinkan terjadi penumpukan orang. Sehingga di hari itu kita ngasih stimulus mereka nggak usah narik dan termasuk dihitung pengusahanya. Jadi misalnya dikasih 100.000 per angkot, yang terasa hasilnya justru itu. Ya, Pak, ya, Bapak kan ngeluarin duit banyak, terasa hasilnya. Itu, Pak, perintah buat disub. Siapkan sekarang datanya. Terus pikirkan juga skema. Saya tuh lagi berpikir skema tuh tentang sopir angkot. Angkot-angkot yang tua, mobil baru ini bisa skemanya gini nggak sih? Tanpa DP, si sopir angkotnya langsung jadi pemilik mobil itu, kemudian dia cicil. Awet mobilnya jeung untung beda, mobil diurus ke sorangan. Coba dipikirkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi. Menuju jalur wisata tuh dibikin desain angkutan yang sesuai dengan kepariwisataan. Transportasi Jabar tuh yang paling cocok apa tol atau kereta api? Oke. Salaman. Bener itu. Kereta api itu tidak menghabiskan banyak tanah. Terus kemudian angkutannya bersifat massal. Karena sekali ngangkut 1.000 orang. Bisa seperti wisata juga. Kemudian dia masuk ke gunung-gunung. Dia masuk ke hutan-hutan. Dia masuk ke lereng-lereng perbukitan tanpa melukai. Aduh, Udah ada kok, Pak, tinggal reaktivasi sebetulnya. Nah, sekarang gini. Oke.
seluruh peninggalan Belanda ini kita reaktivasi lagi menjadi jalur transportasi darat di kita. Oke? Segera Ibu bikin rancangannya, 2026 kita mulai aktifkan. Karena bagi saya, jalan provinsi selesai, tahun depan paling hanya butuh 1 triliun lagi. Saya sudah ada di otak saya, kita masih punya existing uang sekitar 4 triliun yang bisa reaktivasi kereta api. Dengan saya pasti tercapai berada keyakinan. Ibu cekolot Sunda mah. Kawung maburus carulukna sama leungiteun pandana, Ciamis tinggal paitna, Ciherang tinggal kirukna, Resi leungiteun ajina, Pandita ilang komara, kaduruk ku hawa nafsuna, bangkong di kongkorong kujang, kacai mawa cameti. Itu ramalan leluhur Sunda tentang masa depan Jawa Barat. Ini sekarang. Sekarang gimana Pak? Kodok yang Bangkok. Bangkok sekarang udah kawung mabur carulukna, udah. Carulukan tetangga kawung teh sama leungiteun pandana. Ini tempat kita tidur dan leungiteun pandannya udah enggak tidur kehilangan nyenyaknya. Gitu loh. Enggak apa-apa belajar sama siapapun. Sama Belanda kita belajar. Toh sampai sekarang kita masih menggunakan peninggalan gedung sate peninggalan Belanda, gedung Keresidenan peninggalan Belanda, gedung Pakuan peninggalan Belanda. Iya. Kulkas. Terus kemudian kita sudah tidak ada yang ditinggalkan Bu SD 5 tahun katukang ngeserurug jembatan ngeserobot. SMA 3 masih Pak? Masih ya? Bangunan Belanda. ITB? Belanda. BI? Belanda. Braga? Belanda itu Pak. Belanda. Oke guys, siapa sih yang tidak jatuh cinta dengan gubernur yang punya wawasan, punya kebijakan yang seperti ini? Tidak salah memang masyarakat Jawa Barat memilih seorang pemimpin. Luar biasa. Seorang gubernur, seorang pemimpin yang cerdas, yang kritis, yang berani, yang tegas. Dan saya sangat yakin dan percaya, dalam waktu 1-2 tahun ke depan, wajah dari Provinsi Jawa Barat pasti akan menjadi trending topik di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kenapa saya harus katakan demikian? Karena ada begitu banyak gebrakan-gebrakan baru. Contoh seperti yang tadi Kang Deddy Mulyadi sampaikan bahwa mulai dari tahun 2026, rel kereta api peninggalan Belanda itu akan direaktivasi kembali. Keren, benar-benar keren. Inilah contoh-contoh pemimpin yang benar-benar memperhatikan segala sektor di daerahnya. Yang menjadi pertanyaan saya, kapan kira-kira gubernur-gubernur yang lain akan melakukan gebrakan-gebrakan seperti Kang Deddy Mulyadi? Malu nggak ketika kalian menerima gaji bulanan, menerima uang tunjangan bulanan, memakai mobil dinas, bahkan sampai pakan dinas pun dibeli oleh rakyat, lalu kalian tidak bekerja untuk rakyat? Seorang pemimpin, kalau dia tahu diri, kalau dia tahu malu, semestinya segala sesuatu yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi adalah tamparan keras untuk sosok-sosok pemimpin yang jabatannya seperti gubernur ini. Hari-hari belakangan ini ramai pembicaraan tentang masyarakat Jawa Timur juga yang membuat perbandingan dengan gubernur Jawa Barat ini. Selain itu, Bapak Pramono Anung dan Rano Karno juga menjadi sasaran ketika melihat Kang Deddy Mulyadi sudah bekerja, sudah membuat gebrakan-gebrakan seperti ini.
tetapi Bapak Rano Karno dan Bapak Pramono Anung, Ibu Kofifa juga menjadi sindiran-sindiran pedas dari masyarakatnya sendiri. Semoga saja apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat ini bisa menginspirasi kita semua dan bisa membuat wajah Jawa Barat dalam waktu 1-2 tahun ke depan berubah, tertata rapi, dan menjadi provinsi panutan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sehingga provinsi-provinsi yang lain, para gubernur yang lain yang ada di bangsa ini bisa tahu diri dan melek matanya. Tidurnya jangan terlalu miring. Kalian dibayar oleh rakyat untuk bekerja. Bukan mau ohang-ohang, bukan mau leha-leha, bukan mau duduk manis di dalam kantor. Kalau Anda punya hati nurani, Anda pastinya malu ketika Anda dibayar oleh rakyat, tetapi Anda tidak bekerja untuk rakyat. Saya Sainai, dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.